Tumben Wananda, tumben. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man subhanallah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والخبث ونعوذ بك من ولادة الدين وقلب الرجال. اللهم افتح علينا النعمات وابواب السلامات وابواب اليمين وابواب الصحات وابواب القوة وعافية وابواب الجنات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. أتى بحق القرآن العظيم من عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Tukang mancing ini. Tukang mancing di jalan. Nah, gini kan tak bungkus banget tadi bawa. Ada daun banyak. Anjing. Anda pun itu tuh, anda pun kamera dia gitu. Mantap benar. Iya benar. Subret. Mantap Jay. Aduh, mantap. Ih. Bagian. Ya. Ini mah kabar, Bro. Kurang main. Ayo, plastik. Perhatikan. Lama berat. Ini yang di bawah. Ya Allah, tinggal tulang doang. Aduh, alhamdulillah. Makan. Biasa kameramen pandiri. Udah makan lagi. Kapan kita konser? Ya sekarang. Besok subuh ya. Ada dong. Saya mau ke Jimblung dong. Masih jaring nggak rusak. Ayo angko. Mik ke pohon ini nggak usah dia mau balik. Subuh kali ini Nadia akan kita doakan beliau yang ada di luar kota beliau ya, dan segenap para petugas yang bermalam hari ini subuh memberikan kekuatan dan kesehatan yang bisa hadir bersama-sama kita dan juga yang terhormat Ketua LPM beserta jajaran pengurus wakil Ketua LPM, alhamdulillah juga ada kita semua. Kita awali acara kita. Tinggal kopi pahitnya doang ya Pak Ustadz. Sebelum hari ini sesi kedua. Pertama kita ikuti pembacaan kedua dan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin la yawma terima kasih. Banyak setiap kegiatan mobil
anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola, saya hormati Kiai Haji Asad Asari Eshos, Bapak Ustadz Muksin, dan para orang tua yang lainnya, para ketua DKM masjid maupun mushola, para jamaah, para asatidz, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pasti RW-na aya? RW 04 mensiarkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita oleh sholat subuh berjamaah ini. Sholat subuh berjamaah ini sangat banyak manfaatnya, ya, sehingga kita bisa menuntut ilmu, bisa silaturahmi, bisa meningkatkan silaturahmi kita dan lebih akrab lagi, ya, sehingga ya Cikiwul punya ikon adalah bersuci. Bahkan bersuci ini sangat luar biasa, ya, sudah nyohor kemana-mana bahwa Cikiwul bersucinya luar biasa. Aplaus buat kita semua. Dan tentunya harapan saya ke depan di tahun 2025 ini kita mudah-mudahan kita semakin kompak, ya, kegiatan bersuci ini semakin best, semakin, ya, tentunya lebih siar lagi lah, ya, untuk di tahun 2025 ini. Yang pertama, yang selanjutnya, para alim ulama, para asatidz, khusus guru kita, yang akan menyampaikan materinya, yang terhormat Bapak Lurah LPM serta Pak RW, dan yang saya banggakan Ketua DKM Mushola Nurul Jannah Ustadz Kanta beserta rekan-rekannya yang tadi telah kesurupan, kerasukan, namun kesurupan ini saya tahu tidak mengenai Robert yang kemarin dia menyebutkan Abah kumaha lamun hujan. Dalam hujan mah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu hujan. Justru dalam hujan suatu tantangan ujian. Sejauh mana kekuatan bersuci ini? Apakah itu hujan dia hadir atau hujan dia melempem? Ternyata di Al-Munawwar walaupun hujan tetap semangat. Itulah bersuci namanya. Jadi walaupun hujan, walaupun bagaimana, yang penting mah ulah kehujanan. Yang penting alhamdulillah di sini Pak Ustadz Ganda yang mengatakan saya itu abah. Kenapa begitu? Karena dia kecilnya di rumah saya. Ya, saya ngasuh beliau. Walaupun bandel dulunya, sekarang alhamdulillah. Itu enggak bagian. Lamun bandel lebih beja WKW. Dan terima kasih Pak Ustadz Ganda, mudah-mudahan ilmunya makin berkah, makin bertambah, dan juga semuanya memberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga kita doakan almarhum Bapak Ustadz Nanda yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dalam kuburnya dapat dilapangkan dalam kuburnya, terima iman Islamnya, dan juga tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, saya ucapkan terima kasih Pak Lurah tadi telah menegurnya Pak RT, Pak RW datang nggak, hadir nggak, gitu. Memang setiap waktu terima kasih Pak Lurah, karena itu orang Pak Lurah. Kalau Pak RT-nya, Pak RW-nya di lingkungan hadir, itu urusan Pak Lurah. Yang menilainya adalah masyarakatnya, yang menentukan Pak Lurahnya. Bila perlu acung juga, kan mulai menalangan. Ya, terima kasih Pak Lurah, yang udah semangat Pak Ketua LPM. Ketua LPM tukang mere duitnya, Pak Lurah tukang melan, tukang naon ada, tukang gebor-geborna, dari penasihat tukang melanana, kan kebagian KBH. Bersuci. Cikiwul. Innal hamdalillah. Shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaruhu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati pengurus Mushola Nurul Jannah
Hinal Tirom, Bapak Ustadz Ganta beserta jajaran guru-guru kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini cukup banyak, khusus yang saya lihat imam kita Bapak Ustadz Muksin, MC kita Bapak Ustadz Haji Kamit Suryana, tak lupa para asatid yang lainnya, mohon maaf, Pak Ustadz Haji Genon, ya, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, khusus yang saya hormati pimpinan kita Pak Lurah, Bapak Acep Supriyadi SIP, tak lupa juga ada Pak Ketua LPM, Pak Walid Hidayat SH. Ya. Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril banyak di momen-momen tertentu. Ya. Termasuk di momen ketika malaikat Jibril memerintahkan salam dari Allah ketika harus berangkat Isra dan Mi'raj. Banyak sekali. Termasuk di malam nisfu Sa'ban ini, Pak, malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya, menginformasikan bahwa ya Muhammad, bahwa malam ini akan dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat. Pengertian daripada dibuka pintu langit dan pintu rahmat ini, Pak, manakala kita bisa melaksanakan ibadah khusus di malam nisfu Sa'ban ini, maka ibadah kita insya Allah akan diterima. Ya, amin rabbal alamin. Ini khusus. Termasuk manakala kita berdoa, memohon ampun, meminta apapun yang kita kehendaki, maka permohonan kita, permintaan kita akan diijabah atau dikabul. Ini pengertian daripada tuftahu abwabus sama wa abwabur rahmah. Di malam nisfu Sa'ban akan dibuka lebar-lebar seluruh pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Artinya manakala kita mampu ibadah, meminta termasuk memohon kepada Allah di malam tersebut, insya Allah ibadah kita akan diterima, permohonan kita akan dikabul, insya Allah, ya. Kapan ya nisfu Sa'ban di sini? Di kita kira-kira malam apa? Malam Jumat, Pak, ya, malam Jumat. Nah, jadi malam Jumat, ya. Ini adalah referensi. Jadi kita ini biasakan, Pak, kalau ibadah itu harus ada sumber. Ya. Setiap kali kita melaksanakan ibadah apapun harus ada sumber, harus ada referensi. Itu kamu sholat apa ya? Ya sholat saya mah. Ya sholat apa? Ya sholat aja udah. Nah, jangan begitu. Kita biasa harus berpunya argumentasi. Ya. Kaitan dengan malam nisfu Sa'ban ini, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan, Fakum wasolli warfa. Ya. Karena pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, maka malam hari ini kamu jangan duduk-duduk baik. Fakum, qama yakumukum. Berarti suruh berdiri. Artinya Nabi Muhammad saat itu disuruh oleh malaikat Jibril untuk melakukan aktivitas 2 bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga banyak orang yang terlena. Rakaat mah enggak? Oh iya, sholat mutlak. Jadi sholat mutlak ini paling aman, Pak. Jadi Bapak kesini nih barusan, ya misalnya, atau dimanapun tempat, tiba-tiba sholat. Lah itu sholat apa ya? Ya udah sholat mutlak. Itu alasan paling masuk akal, Pak. Jangan sampai gini lah. Ini kan bukan masjid. Ini kan cuma majelis taklim. Tidak ada yang namanya tahiyat masjid. Nah, itu kalau ketika ada orang yang mengatakan demikian, ya kita jawabnya, saya bukan sholat tahiyat masjid, saya ini sholat apa? Mutlak, begitu, Pak. Termasuk nanti di malam nisfu Sa'ban. Andai kata memang kita anti, mengatakan tidak ada yang namanya sholat nisfu Sa'ban, ya udah, kita cukup mengatakan saya ini sholat apa? Mutlak, ya mutlak. Atau sholat hajat, silahkan. Ya, kaitan dengan bacaan Yasin, ya 1 balik, 2 balik ya. Namanya baca Yasin, mau di malam nisfu Sa'ban boleh. Termasuk di bulan lain pun boleh, silahkan. Tidak ada perkara-perkara yang dilarang kaitan dengan masalah kebaikan. Jadi perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di malam nisfu Sa'ban itu pertama adalah fakum wasolli warfa. Pertama adakan aktivitas ibadah, kemudian laksanakan sholat, kemudian warfa ra'saka, angkat kepala. Angkat kepala, tanggah. Jadi boleh satu saat kita berdoa itu menengadah. Ya, jadi khususnya ketika kita berdoa sendiri, Pak. Jadi boleh kita doa begini. Tapi untuk di muka umum memang kurang etis.
Kita ketahuan banget butuhnya. Ketahuan banget butuhnya itu orang doa sampai tangga-tangga, wah butuhun banget ah. Sehingga nama dikejar-kejar debt kolektor. Wah, iya, wah. Ya silahkan, itu privasi. Yang namanya doa itu tidak usah di apa namanya di actionkan ataupun diatraksikan. Yang paling baik ya itu. Doa itu memang ketika doa harus terlihat. Ini kelek harus terlihat. Itu pun dalam keadaan kita sendiri. Kalau di muka umum kurang etis. Bau, masya Allah. Doa wani angkat kabeh kelekna. Kan kata Pak Ustadz harus demikian. Tapi kita lihat sikon. Eta doa lamun keur sorangan. Lamun kelekna teu bau. Hari keur bau mah ngaganggu. Yo, itu jadi ada tata cara doa. Harus menengadah dan mengangkat kedua tangan sampai ketiak kita terlihat. Wasolli warfa ra'saka, salat sunnah apa saja. Warfa ra'saka, berdoa, angkat kedua kepala, wayadaika, termasuk tanganmu. Luar biasa. Ila sama, ke langit, ke atas. Ya, ke atas. Fakultu, kemudian kata Nabi, fakultu ya Jibril, mahadihi lailah. Wahai malaikat Jibril, memang malam apa ya? Kok saya harus melaksanakan aktivitas, harus sholat, harus mengangkat kedua tangan? Memang malam apa ini? Faqala, kata malaikat Jibril, hadhihi lailah yuftahu fiha abwabur rahmah. Ya, abwabu salasu mi'ah babin minar rahmah. Kata malaikat Jibril, ingat, malam ini akan Allah buka 300 pintu rahmat. Ya, tuftahu fihi salasu mi'ati babin minar rahmah. Ada 300 rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di malam apa? Nisfu Sya'ban. Fayaghfirullah taala, kemudian Allah taala akan mengampuni li jami'i man la yusyrik billah, kepada seluruh orang yang tidak pernah musyrik. Jadi gini Pak, di malam Nisfu Sya'ban ini ada 300 rahmat yang Allah bagikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Siapapun di antara kita yang ikut andil di malam tersebut, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kita punya dosa Pak? Punya salah? Jadi kita sangat menyadari betapa banyak dosa kita, betapa banyak kesalahan kita, yang sengaja maupun tidak, yang orang tahu, kadangkala banyak orang yang tidak. Dosa kita ini banyak orang yang tidak tahu Pak. Yang tahu cuma siapa? Kita dan Allah. Oh. Nah bagaimana kita berinisiatif, ini banyak dosa saya, banyak salah saya. Oh, maka di sini suatu momentum, suatu kesempatan yang Allah berikan lewat malam Nisfu Sya'ban. Cuman ada Pak 9 orang yang tidak akan diampuni dosanya di malam Nisfu Sya'ban. Ya, ingat-ingat. Singka tewak, singka bawa balik. Malam Nisfu Sya'ban kita rayakan, kita meriahkan dengan cara ibadah. Cuman harus tahu kuncinya. Ada 9 orang yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Yang akan diabaikan oleh Allah. Artinya tidak akan diperhatikan oleh Allah. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. 1, orang yang musyrik. Man la yusyrik billah, yaitu orang yang menyekutukan siapa? Allah, ya. Hati-hati. Kita ini orang termasuk aktivis jarah. Jarah aktivis. Jadi orang kalau sebut aktivis itu berarti orang yang paling apa? Paling aktif. Aktivis ngopi. Wow, aktivis ngopi di Persuci. Orang yang paling rajin ngopinya di mana? Oh, maka namanya aktivis. Aktivis jarah, silahkan kita kemanapun jarah. Cuman hati-hati. Ketika kita jarah jangan ada niat kita meminta-minta kepada makam ya, kepada makam. Nauzubillah min. Jadi orang yang musyrik ya tidak bisa tobat sehingga dia mati, termasuk masih musyrik dia ketika malam Nisfu Sya'ban, maka dosa musyriknya tidak akan diampuni. Nauzubillah. Kemudian yang tidak akan diampuni oleh Allah di malam Nisfu Sya'ban adalah sahiron, yaitu orang yang